Tuhan itu luar biasa, saudara. Kasih-Nya terus nyata dalam kehidupan kita semua. Anugerah-Nya itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Sebab Dia Allah di atas segala Allah, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Amin, saudara. Maju terus ya, saudara, dalam mengikut Tuhan. Jangan kendor, jangan bimbang, jangan ragu, saudara. Tapi maju terus bersama Tuhan. Sebab Dia Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Amin, saudara. Tuhan itu dahsyat, jemaat berkemenangan, percaya mujizat, dan hidup berkelimpahan. Apa yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2024, bahkan lebih daripada itu. Sampai ke 7 kali lipat, bahkan lebih. That's you guys, haleluya. Kita mau menyanyi, saudara, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sebab Dia baik, amat baik, luar biasanya. Kuasanya, kuasanya, kuasanya nyata di dalam hidupku. Engkau Allah yang hidup, kekal selama-lamanya. Anugerah-Mu besar, kemurahan-Mu nyata. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puja, kami rindukan Engkau di dalam hidup kami. Kau layak yang diagungkan, kekal selama-lamanya. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kami sembah, kami agungkan namamu Yesus. Kau telah ampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Shena maruata santa kiorata sanda yalamo. Hiara barata sanda yalamasina. Glory, 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 glory bagi namamu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang terus Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Kau peliharakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih segala sesuatu yang sudah Kau nyatakan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kematian-Mu di atas kayu salib. Kau telah menebus dosa kami. Terima kasih kami boleh hidup sampai saat ini ada kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Kau berikan berkat buat kami. Suami, istri, anak-anak kami, rumah, kami tinggal di tempat Amerika, kami tinggal di Indonesia, di tempat dimanapun berada. Kami bersyukur dan terima kasih pekerjaan-Mu besar.
Pekerjaanmu dahsyat, pekerjaanmu luar biasa. Dan biarlah setiap kami share firman Tuhan, hadirat terus turun atas kami, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing atau di mana mereka ada dan berada. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai dan memberkati hidup kami. Terlebih lagi roh takut akan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus mengatakan, amin. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2020, bahkan lebih dari sampai 7 kali lipat gandanya. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terus maju dalam ke Tuhan. Jangan putus asa, jangan gelisah, jangan takut dan khawatir, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya kepadanya. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, saya ingin mengingatkan buat saudara, jangan lupa tanggal 26 Mei, ini sudah masuk Mei, kita akan ada Khairul Anwar, yang dimana dia akan menyatakan firman Tuhan di San Francisco, di Hayward, jam 11 pagi. Ajak teman, sahabat, dan kerabat saudara, kiranya kasih karunia Tuhan boleh turun atas kami semua. Gitu ya saudara, Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Nah, kita akan mau lihat siapa yang hadir saat ini saudara. Tuhan itu ajaib perkasa perbuatannya. San VJ, Tuhan memberkati, sehat senantiasa. San VJ, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Antia Safarti, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. God is so good, God is wonderful. Ibu Sunani Widya Suti, Pak Andreas Adi Pulina, Pak Andi, dan juga seluruh keluarganya Tuhan memberkati. Jenny Chandra Wijaya, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ibu Lika, Ibu Neti Elka, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Serenggawati, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Tuhan itu luar biasa. Dan Lili Harho, Naomi, Emma, maminya, kakaknya, Tuhan memberkati. Terus Yayan Hasan, Tuhan memberkati bersama keluarga. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Nah, hari ini kita terus belajar tentang firman Tuhan, memperkuat, memperdalam kehidupan kita masing-masing, karena kita tidak tahu kapan waktunya, kita juga tidak tahu apa yang bakal terjadi dalam depan yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang nanti sejam 2 jam lagi terjadi. Maka dari itu kita terus mencari Tuhan. Ya, kadang-kala kita lelah, kadang-kala kita mulai stres cari Tuhan, kadang-kala kita mulai putus asa karena dengan berbagai hal dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus cari Tuhan? Gitu ya saudara ya. Kok dengan susah-susah kita harus cari Tuhan? Apa sih yang akan didapat kita cari Tuhan itu? Nah, hari ini mau kita belajar bersama-sama supaya kita mengerti dan kita tahu bahwa apa keuntungannya tuh, apa sih cari Tuhan sesungguhnya ya. Pak William, Tuhan memberkati. Ibu Novi, Tante Linda, Caroline Christopher, Tuhan memberkati. God is so good, God is wonderful. Nah, kenapa kita harus mencari Tuhan? Ya. Nah, mari kita lihat dulu yang tidak asing lagi. Mungkin saudara sudah dengar, lihat di Matius 6 saudara ya. Kita buka di dalam Matius 6. Supaya kita lihat Matius 6. Kalau mungkin saudara baca ya. Matius 6 saudara. Ayat ke-25, Matius 6 ayat ke-25. Iya. 25 mungkin saudara sudah berbaca berkali-kali ya kali saudara ya. Dan ini kita mau lihat di sisi yang lain gitu saudara ya. Kenapa sih kita mencari Tuhan? Gitu. Ya. Ayat Tuhan Matius 6 ayat 25 dikatakan hal tentang kekhawatiran. Ya kan, ini yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita hidup di dalam dunia, makanya kita harus cari nafkah, kita harus bekerja, kita harus bergumul tentang keluarga, kita harus bergumul tentang mungkin kebutuhan, kita juga bergumul dengan kesehatan, kita bergumul dengan segala sesuatunya. Maka dari itu saya ingin mengatakan buat saudara, ayo saudara, kita harus maju dan kita harus kuat, kita harus kokoh. Makanya jangan sampai putus asa dalam mencari Tuhan. Saudara harus tekun ya. Di sini dikatakan ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting dari segala makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, inilah seringkali kita ini kebingungan ya saudara. Nah, kita sudah mati-matian untuk bisa mencari Tuhan, tapi kebutuhannya, tetapi kita juga untuk kekhawatirannya juga terus menghantui dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan lihat apakah betul kita itu harus mencari Tuhan. Apakah ini benar
Yang dikatakan bahwa kita khawatir akan semuanya dalam kehidupan di dalam dunia. Saya jawab, banyak orang khawatir di dalam dunia. Makanya kita harus cari Tuhan. Kan gitu ya saudara ya. Makanya saya katakan dari depan jangan putus asa kalau mencari Tuhan. Karena kekhawatiran itu menyerang kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ngomong begini di Amsal 5. Nah, apakah benar kita supaya kita mengerti dan kita tahu apakah benar harus yang kita cari saudara ya, itu ya saudara ya, supaya saudara sama saya tahu ya. Kita lihat di Amos saudara, kita lihat di tempat Amos supaya kita belajar sama-sama saudara ya, supaya kita ngerti dan kita tahu. Kita lihat Amos pasal yang kelima. Amos pasal yang kelima. Amos pasal yang kelima, kita lihat sama-sama ayat yang keempat. Amos pasal 5 ayat yang keempat supaya kita belajar sama-sama ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, jadi jelas kenapa kita harus cari Tuhan, karena di dalam dunia itu seringkali dihadapkan dengan kekhawatiran. Di dalam dunia dihadapkan dengan suatu kebutuhan, tadi dikatakan ya, di Matius 6 tadi 25, kekhawatiran itu terus ada di dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu saya ingin mengatakan buat saudara, apakah kita ini harus cari Tuhan? Betul, kita harus cari Tuhan. Nah, makanya kita akan ngerti bahwa sebenarnya di dalam dunia ini kekhawatiran itu ada supaya saudara cari Tuhan. Tapi kebanyakan orang kekhawatiran timbul, kita lari dari Tuhan. Kan gitu ya. Kita putus asa dalam mengikut Tuhan. Tidak, saudara. Karena dijelaskan lagi, saya ulang lagi. Saudara lihat dulu, dikasih batas Amosnya. Nah, kita lihat tadi di dalam Matius tadi, saudara ya. Matius, iya. Supaya kita bisa melihat sama-sama di Matius 6 tadi. Supaya jelas, saudara. Tapi yang di Amos 5 itu digaris bawahi, nanti kita kembali lagi. Sudah kita bahas ini. Ya, ayat ke-25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Kenapa Tuhan bisa katakan khawatir? Mungkin kita bisa berkata, loh Tuhan, kalau misalkan hidup ini kan ada kekhawatiran di dalam dunia. Benar, saudara. Tetapi kekhawatiran itu tidak membuat saudara jauh dari Tuhan. Kekhawatiran itu tidak menghancurkan saudara dengan Tuhan. Kekhawatiran itu tidak membuat saudara binasa. Kekhawatiran itu tidak membuat saudara putus asa. Kekhawatiran itu tidak membuat saudara lari dari kenyataan yang harus saudara hadapi. That makes sense. Saudara, banyak orang lari dari keadaan sulit, keadaan susah, keadaan tak berdaya. Saudara harus hadapi, makanya harus dicari Tuhan. Nah, itu pentingnya kamu harus cari Tuhan. Kenapa kita harus cari Tuhan? Untuk menghadapi segala sesuatu yang bakal kita hadapi selama kita masih hidup di dalam dunia. That makes sense, saudara. Selama kita masih dalam hidup dunia, saudara tidak akan pernah tidak akan mampu untuk menghadapi sendiri. Karena banyak hal yang tanpa kita expect itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan sifatnya mendadak-mendadak semua. Yang dimana membuat kita surprise, dimana membuat kita terkejut. Karena peristiwa-peristiwa yang mendadak terjadinya. Makanya Tuhan ngomong buat kita. Di Amos, balik lagi. Jelas ya saudara ya. Nah sekarang balik lagi ya Amos. Jadi di Amos itu jelas dikatakan sekali, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau kamu cari Tuhan, Tuhan akan mencukupi dari rohmu, dari hatimu, dari jiwamu, dari pikiranmu. Tuhan itu bakal akan memulihkan saudara. Kenapa? Karena kalau kamu cari Tuhan, kamu akan menemukan kuasa. Kamu akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Makanya saya ingin mengatakan buat saudara, supaya saudara tahu, supaya saudara paham, inilah tujuannya kita mencari Tuhan. Karena kekhawatiran itu, seperti saya katakan di depan tadi, sudah menyerang kita. Kekhawatiran itu harus kita hadapi. Kebutuhan sandang pangan, problem, persoalan, sakit, penyakit, apapun harus kita hadapi. Kita tidak boleh lari dari kenyataan yang ada. Kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh menjauh daripada Tuhan. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Kita tidak boleh ngeblame Tuhan. Makanya Tuhan berkata, kamu jangan bersungut-sungut. Kamu jangan komplain, mengucapkan syukur senantiasa. Karena apa? Karena Tuhan akan memberi saudara sebuah kehidupan. Makanya dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan di bawah kolong langit ini tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena kalau kamu mencari Tuhan, jelas sekali dikatakan kamu bakal dipulihin. Nah, ya, kamu bakal dipulihin. Dan bukan hanya dipulihkan, kamu menemukan kuasa. Dan Tuhan akan memberikan sebuah kehidupan buat saudara.
Jadi bukan hanya cari Tuhan biasa saja, tidak. Makanya tidak heran Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Betapa pentingnya tuh mencari Tuhan itu. Ini saya lagi ngomong basicnya nih saudara. Ya, jadi supaya saudara tahu bagaimana saudara diharuskan mencari Tuhan. Ya, apa manfaatnya nanti apa manfaatnya saudara bisa mencari Tuhan itu, manfaatnya apa buat saudara? Nah, ini basic, ini saudara harus tahu bahwa saudara diharuskan mencari Tuhan karena banyak kekhawatiran. Saya khotbah di sisi lain ya nih, banyak kekhawatiran, hal-hal yang akan kita hadapi, kejutan-kejutan, sesuatu pergumulan, tekanan hidup, apa yang ada di dunia itu tidak friendly dengan kita. Sebab seperti yang saya katakan bahwa kita ini hidup di dalam dunia itu hanya sementara, kita hidup di dalam dunia ini hanyalah utusannya Tuhan. Bukan permanen hidup kita. Ya otomatis karena bukan tempatnya, saudara harus betul-betul bekerja sampai akhir hayat hidup saudara. Sampai hembusan nafas kita itu berhenti. Saudara harus bekerja. Bukan bekerja secara jasmani, juga bekerja secara rohani. Banyak orang fokus akan rohani, jasmaninya, tetapi dia meninggalkan rohaninya. Makanya tidak heran kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebingungan, masalah, tekanan hidup, komplain, marah, dan lain sebagainya. Yang hal yang buruk selalu mereka hadapi, tidak tahan. Mereka nggak kuat. Makanya terjadilah keputus asa. Bahkan ada yang bunuh diri, bahkan ada yang stres, bahkan ada yang sudah nggak punya pegangan hidup. Kenapa? Karena mereka melupakan yang majornya mencari Tuhan. Mereka melupakan pokok landasan yang sangat kuat yang tidak mereka cari. Yaitu apa? Seperti Amos ayat 5:4 tadi. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kenapa? Kalau saudara mencari Tuhan, saudara akan menemukan pemulihan. Tadi saya katakan, bukan? Saudara akan menemukan pemulihan. Dan kalau saudara mencari Tuhan, saudara akan menerima kuasa. Dan Tuhan akan memberikan saudara sebuah kehidupan. Dipulihkan, diberikan kuasa, dan diberikan kehidupan. Nah, ini yang harus saudara sama saya tahu. Dan mengerti dan paham. Betapa kita jangan menghindari ibadah-ibadah yang ada. Masih ingat saudara, ini terjadinya family devotion yang dimana sudah tahun lampau, kalau nggak salah nih saudara ya, saya pernah menyetuskan baik di Rancho maupun di Colton zaman dahulu saudara. Saya mikir kita ini seminggu sekali ke gereja nggak enough. Kenapa? Karena begitu banyak pergumulan dan saya banyak tekanan hidup, banyak keuangan, kesulitan dan lain sebagainya. Nah, waktu itu saya berkata bahwa kita ini kalau bisa ada kebaktian setiap hari. Nah, Tuhan mengurapi mulut hambanya ini untuk bicara. Mungkin orang menertawakan, tiap hari mana ada. Ini Amerika, Amerika bukan Indonesia kan begitu. Tapi kenyataannya kita punya kebaktian setiap hari. Bukan direkam, live, langsung tatap muka, saudara. Itu kan luar biasa, mau saya berinteraksi dengan saudara. Jadi kita ada kebaktian setiap hari. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu. Baik ini di Amerika maupun mereka ada di mana berada. Bahkan minggunya juga ada di Indonesia loh saudara. Saya mengatakan buat saudara hari ini, supaya saudara mengerti bahwa kalau kita mencari Tuhan, hidup kita bakal dipulihkan. Tadi berkata, mencari Tuhan, bahwa saudara dan saya akan melihat kuasa itu. Saudara sama saya diberikan hidup sama Tuhan. Nah saudara, makanya saudara jangan meninggalkan yang mencari Tuhan. Saya mengerti semua kita punya kebutuhan, saya pun juga punya kebutuhan. Tetapi yang major jangan saudara lupakan. Yang major jangan saudara tinggalkan. Yang major jangan saudara ignore. Yang major jangan saudara singkirkan. Yang major saudara harus taruh di depan. Makanya Tuhan kan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan juga segenap kekuatanmu. Itu yang dia bicara. Kenapa? Karena itu major banget. Saudara pasti akan butuh. Karena manusia itu terbatas banget, saudara. Sepandai-pandainya saudara, sehebat-hebatnya saudara, terkenal-kenal saudara, sehebatnya kedudukan saudara, kepopuleran saudara, semua ada batasnya. That makes sense, saudara.
Dari batas itulah Tuhan menawarkan buat kita, jangan kamu tinggalkan yang major, cari Tuhan. Makanya disuruh relationship, makanya disuruh berdoa, makanya disuruh baca firman Tuhan, makanya disuruh worship. Karena itu kekuatan, makanya disuruh puasa. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Makanya Tuhan ngomong di Amos 5 ayat yang keempat, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya kamu cari Tuhan, cari apa? Cari hatinya. Kalau kita cari personalnya orang, saudara bakal kecewa. Tapi kalau saudara bisa merebut hatinya Tuhan, kalau saudara bisa menangkap hatinya Tuhan, saudara bisa menaruh hatinya Tuhan di dalam hati kamu, saudara betul-betul akan menerima segala janji yang sudah Tuhan berikan buat saudara. Coba saudara lihat, saudara, di Yohanes 15 ya. Nah, ini supaya saudara ini paham, kita paham, semua paham, maka kita akan mempunyai suatu kekuatan yang besar, saudara. Nah, hari Minggu nanti banyak kesaksian. Saya harap mereka pada datang hari Minggu nanti. Saya berharap mereka bisa memberikan kesaksiannya. Makanya sekarang saya mau mereka sendiri yang bersaksi, bukan saya, saudara. Supaya mereka tahu bahwa memang itu yang dialami mereka sendiri. Ya, Yohanes 15 ayat ke-7, kalau kamu bisa merebut hatinya Tuhan, kalau kamu bisa menarik hatinya Tuhan, dan masuk dan menguasai seluruh hidupmu, saudara akan lihat ini. Yohanes 15 ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, bukan Tuhan kehendaki. Seringkali kita berkata, jadilah kehendakmu Tuhan, kan gitu. Ini ayat itu spesial, yang kamu kehendaki loh. Ya, ini ayatnya begitu, baca aja, yang kamu kehendaki. Saya ulang ya, dan kamu akan menerimanya. Ayat 7, jikalau kamu, saudara sama saya, di dalam aku, firmanku, firman Tuhan, firmanku tinggal di dalam kamu, dia berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dia tidak berkata, jadilah kehendakmu, enggak. Kenapa demikian? Itu tadi saya katakan, bahwa saudara mencari Tuhan itu major, karena dia akan mulihin saudara. Dari apa? Hal kekhawatiran tadi, yang itu perikop yang pertama kita bahas tadi, Matius 6:25 itu, hal tentang kekhawatiran itu, tekanan hidup dan lain sebagainya. Itu yang saudara sulit untuk diatasi, makanya banyak orang putus asa, banyak orang kehilangan pegangan, banyak orang nggak bisa terima keadaan, banyak orang lari dari kenyataan. Nah, saya mengatakan kita nggak boleh begitu, saudara. Isi dengan yang major dulu, baru yang secondnya. Makanya benar Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kan poinnya itu sebenarnya, right? Ini basic yang paling utama dulu. Nah, kalau sudah dikasih upahnya atau apa mencari Tuhan, kamu dapat ini percuma. Kalau basicnya nggak kuat, saudara akan rontok, saudara akan hancur. Bangun rumah basic itu harus kuat lebih dahulu. Kalau tidak ada basic, bagaimana rumah itu bisa berdiri dengan baik dan bagus dan bisa bertahan lama, saudara? That makes sense, saudara? Nah, kenapa, saudara? Ayo kita lihat kenapa bisa jadi begitu. Nah, kita lihat lagi nih di Ibrani, saudara ya. Supaya jelas nih ya, kalau saudara betul-betul tinggal di dalam Tuhan, ya, betul-betul kamu tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan itu tinggal di dalam kamu, minta apa saja kamu kehendaki loh, dan kamu akan menerimanya, kata Tuhan. Right? Ya, makanya saya mengatakan, mungkin waktu menurut saudara nggak tepat, tapi tidak pernah pertolongan Tuhan terlambat dalam hidupmu. Itu poin. Right? Nah, kita lihat Ibrani ini, saudara ya. Kita Ibrani, ya, supaya kita lihat sama-sama, supaya kita mengerti dan kita belajar. Ibrani pasal yang pertama, saudara, ya. Ayo dengar baik-baik nih, ayat yang ketiga. Ibrani pasal pertama, ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan, kata firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Wow, ia itu siapa? Yesus Kristus. Ianya besar, right? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambarnya, kemuliaannya, cahaya kemuliaannya, kemuliaan Allah dan wujudnya Allah. Dan menopang, ingat-ingat garis bawahi, menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Menopang dengan segala yang ada dengan firman-Nya. Yang penuh apa? Kuasa. Nah,
Dia punya power, God Almighty, saudara. Wow. Ya, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Jadi dia punya kuasa, dan dia mengatakan Yesus satu-satunya orang yang mati, bangkit dari antara orang mati, dan dia naik ke surga, hanya satu-satunya. Clear, komplit. Bangkit, dia punya kuasa, dia naik ke surga, dan disaksikan banyak orang. Nah, ini tidak ada di dalam dunia, di kolong langit yang dimiliki seperti Yesus. Clear ya saudara? Makanya dia menopang kehidupan kita selama ada di dalam dunia. Dia menyediakan segala sesuatu. Itu benar. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan menyediakan semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini basic, saudara. Makanya kenapa kita harus mencari Tuhan. Jangan pernah miss, kan banyak orang yang iblis itu membuat kita kan kadang males ya saudara. Ya sorry ya, ini kebanyakan kan begitu ya. Kadang males, kadang letih lesu, kadang kita ignore, tapi tidak memberikan tempat yang utama dalam mencari Tuhan. Kita seenak-enaknya dalam ke gereja, kita cuek, kita segala macam. Dan saya ingin mengatakan buat saudara, makanya kenapa saya minta semua pendua-pendua siapa doain ke tempat duduknya, supaya di dalam sanctuary itu tidak boleh ada makanan minuman, di dalam sanctuary itu tidak boleh dikotori, betul-betul dilakukan, dirapiin, dibersihin. Kenapa saudara? Sama dengan hidup kita sebenarnya. Kalau saudara protek hidup saudara, bagaimana sih? Saudara harus rapi, harus bersih, harus rajin. Betul nggak sih saudara? Saudara preparein semua. Nah, itu rumah Tuhan, bukan bangunan. Kenapa dikatakan rumah Tuhan? Karena kita tempat menyembah, tempat memuji, tempat mendengarkan firman Tuhan. Ya, makanya kita itu sebenarnya dilarang bawa makanan. Kadang-kala, mohon maaf ya saudara, kadang-kala tuh dengar ngantuk. Kalau udah ngantuk disalahkan apa? Pendetanya. Ya, wah udah urapan. Nah, saudara, firman gak usah begitu. Gak usah datang ke gereja, saudara. Coba saudara baca Alkitab. Yang biasanya stres gak bisa tidur, langsung baca Alkitab, langsung tidur. Nah, saya mengatakan buat saudara, kenapa demikian? Karena iblis membuat saudara malas. Iblis membuat saudara tidak exciting dalam membaca firman Tuhan. Iblis membuat saudara jauh daripada Tuhan. Iblis tidak menempatkan Tuhan nomor satu. Karena apa? Dia tahu, jika itu kau tempatkan nomor satu, maka hidupmu akan dipulihkan. Iblis tahu, jika saudara menempatkan nomor satu Tuhan di atas segala-galanya, maka kamu akan punya kuasa. Jika saudara menempatkan yang nomor satu, maka Tuhan akan memberikan saudara ke sebuah kehidupan. Nah, disitulah kita akan menjadi kuat. Disitulah kita akan bisa mengalahkan iblis. Disitulah kita akan bisa menundukkan iblis. Disitulah kita peka, sensitif akan segala dosa. Dan kita tidak mau jatuh bangun dengan dosa yang sama. Right, saudara? Dan Ibrani jelas menyatakan bahwa kamu mencari Tuhan, Dia akan menyediakan semua kebutuhanmu. Menyediakan dan menopang semua kebutuhanmu. Menyediakan dan menopang, saudara. Jadi udah luar biasa. Baik Amos ayat 4, bakal saudara dipulihkan, saudara punya kuasa, so Tuhan akan memberi kehidupan. Dan yang kedua di Ibrani 1 ayat 3, Dia menyediakan dan menopang semua kebutuhanmu. Wow, itu kan amazing. Makanya nggak heran. Keluaran 23, 25 mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka aku akan memberkati makanan minumanmu dan menjauhkan kamu dari sakit penyakit. Well, Keluaran 23 ayat 22 mengatakan, jika kamu mendengarkan firmanku dan melakukan firmanku, maka aku akan memusuh-musuhmu dan melawan-lawanmu. Bahkan Ulangan 30 ayat 7 mengatakan, Tuhan akan menjatuhkan sumpah serapah kepada musuhmu dan pembenci yang mengejar kamu. Wow, keren banget tuh saudara. Mazmur 46 ayat 2 juga mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Clear saudara sebenarnya. Makanya, ayolah kita belajar. Makanya berkali-kali kau sudah berkata, Pak, aku nggak bisa satu pasal. Nggak usah satu pasal 10 ayat. Ayat kan yang kecil-kecil, pasal itu kan yang besar.
Kadang pasal itu kalau kena Mazmur 119 nggak habis-habis itu saudara ya. Kena Yeskia sudah macam, wah udah belajar dari sedikit kan. Tuhan berkata, kamu kalau setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Makanya demi sedikit berlatih. Berkali-kali saya berkhotbah, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan keluar. Udah pasti saudara. Pasti ada jalan keluar. Nggak mungkin enggak. Kadang-kala kita dihadapin capek, males, kita pikir nggak dapat apa-apa. Kita pikir hanya sacrifice. Siapa bilang? Saya ulang sekali lagi sebelum saya masuk untuk yang session yang kena apa manfaatnya, faedahnya untuk cari Tuhan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ini basicnya. Dia sudah mengatakan, Amos 5 ayat 4 tadi mengatakan, carilah Tuhan. Waktu saudara mencari Tuhan, kamu akan dipulihin. Udah jelas nih, kamu akan dapat kuasa. Udah jelas. Dan kamu akan diberikan sebuah kehidupan, saudara. Baik di dalam dunia maupun di akhirat. Sedangkan Ibrani dikatakan, kalau kamu betul mencari Tuhan, Dia akan menyediakan dan menopang semua kebutuhanmu di dunia. Wow. Itu, wah, amazing, speechless, saudara. Begitu baiknya Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan, begitu kasihnya Tuhan terhadap kita. Makanya Dia mau mati di atas kayu salib untuk proof buat saudara sama saya. Betapa cinta kasihnya Tuhan luar biasa. Nah, balasannya kita apa? Nah, inilah saudara, seringkali iblis itu beracara dalam hal yang demikian. Iblis itu beracara dengan hal-hal yang tidak baik, tapi kita bisa menerima hal yang baik. Nah, makanya banyak orang dia nggak melihat kebaikan orang lain, tetapi dia melihat apa yang bisa dia memuaskan hawa nafsunya. Nah, itu saudara. Apapun yang saudara kau lakukan yang terbaik, kalau orang sudah nggak mau melihat, orang sudah nggak suka, sudah tidak akan pernah dilihat dan dinilai. Benar nggak sih saudara? Tapi bukan dengan Tuhan. Dia proof sekalipun kita menyakiti Tuhan, sekalipun kita mengignore Tuhan, sekalipun jatuh bangun dalam dosa yang sama, Dia tetap mengasihi kita. Dia Allah di atas segala Allah. Makanya janganlah kamu ignore Tuhan. Kalau lama-kelamaan saudara ignore, lama-lama saudara, enggak apa-apa, diampuni. Begitu ini dia terjadi hal yang tidak terduga, saya tidak tahu lagi apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Makanya Tuhan berkata, waspada dan berdoalah, berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya apa? Supaya singa itu iblis bagikan singa yang mengaum-ngaum, yang ingin menerkam saudara. Maka dari itu, jangan buka celah, tapi konsisten, disiplin, kuat, tekun dalam mengikut Tuhan. Kenapa? Karena saudara tahu, basic itu sangat betul-betul kita cari. Basic yang di dalam Amos 5 ayat 4, Ibrani 1 ayat 3 tadi, itu yang kita cari. Nah, makanya saya ingin mengatakan buat saudara, mari saudara, goyang ya saudara. Mari saudara, saya ingin mengajak saudara untuk mengerti basic ini. Kalau sudah bisa mengerti dan paham dengan baik, maka kita akan masuk. Apa sih manfaatnya kalau kita kenal Tuhan? Yuk. 1 Tawari 28, saudara. 1 Tawari 28. Ini yang luar biasa. Ya, kita lihat saudara ya. 1 Tawari 28. Tuhan itu luar biasa banget ya. 1 Tawari 28 ayat yang ke-9. 1 Tawari 28 ayat ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan rela hati. Rela hati, saudara. Ini tentang Salomo. Terus, dan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemuimu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Haleluya. Oh, saudara tahu siapa Salomo? Sebelum dia jatuh, saudara, ini awal-awalnya. Makanya kita ini harus konsisten dan mengikut Tuhan. Saya ulang ya, jika saudara betul-betul kenal sama Tuhan, maka yang pertama, upaya saudara bakal beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara kenal Tuhan loh. Kalau saudara kenal Tuhan, saudara beribadah kemanapun saudara pergi. Saya yakin mungkin Alkitab tidak kau bawa. Setiap di mana kamu pergi, ke kantor, ke belanja, ke negara. Tetapi yang kamu bawa itu cellphone kamu. Benar nggak saudara?
Makanya di akhir zaman, gunakan elektronik itu yang melekat pada tangan saudara untuk taruh hal-hal yang berbau tentang Yesus Kristus Tuhan. Yang betul-betul membuat saudara bisa membaca kemanapun saudara pergi. Kalau tidak ada alasan tidak ada membaca, tidak ada alasan tidak beribadah. Dari Senin sampai Sabtu tinggal milih mana yang saudara, apa istilahnya itu, ada waktu luang. Saudara sisihkan waktu luang itu. Kalau soko-soko setiap hari luar biasa banget saudara. It's amazing. Karena yang dibagikan firman. Makanya Daud itu ngomong kepada Salomo, ulang ya saudara. Saya ingat ini, 1 Tawarikh 28. Ayat yang ke-9. 1 Tawarikh ayat 28 ke 9. Dan engkau anakku Salomo, dia ngomong kepada Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Kamu harus ngajarin ke anak-anakmu juga harus kenal Allahmu, Allahnya Allahmu. Nah, sebelum saudara mengajak anak-anakmu, saudara harus kenal dulu Allahmu. Lah, kalau saudara ngomong kepada anakmu, ayo berdoa, kamu nggak pernah berdoa. Ayo baca firman Tuhan, kamu nggak pernah punya firman Tuhan. Ayo beribadah, kamu nggak beribadah. Bagaimana saudara? Anak itu melihat orang tuanya, apa yang diperbuat orang tuanya. Contoh itu orang tuanya. That makes sense, saudara. Makanya Daud itu luar biasa loh, saudara. Ini upah dalam mengenal Tuhan. Wow, kalau kamu mengenal Tuhan, pasti akan beribadah. Kalau kamu beribadah, upahnya ditambahin lagi. Keluaran 23 ayat 25. Right? Itu jelas, beribadah pada Allahmu, maka kau akan memberkati makan minuman dan menjaga kamu dari sakit penyakit. That's it. Kenapa? Mulutmu penuh kuasa. Kamu sakit, langsung berdoa sembuh. Kamu kekurangan finansial, Tuhan buka jalan, kau diberkati buat tanganmu. Jika kamu kurang hikmat, Tuhan tambahkan hikmatnya. Kenapa? Karena kamu beribadah. Karena Tuhan Maha Kuasa. Tadi Ibrani 1 bahwa dia menopang dan menyediakan. Dia menyediakan dan menopang saudara. Itu basicnya. Tuhan itu tidak akan ignore atau buang perkataannya sendiri karena dia tidak pernah berdusta. That makes sense, saudara. Kita harus realize, Bapak Ibu. Makanya bukan apa-apa. Buat saya pribadi, it's very difficult. Tetapi saya pegang janji Tuhan. Dia akan memberikan segala sesuatu every day loh, saudara. Every day. Sekalipun saya pergi kemana, selalu saya sediain family devotion. Kenapa, saudara? Karena inilah dulunya dari awal keluarga kami, seluruh keluarga, saudara. Sampai akhirnya menjadikan untuk kita semua. Makanya ini yang saya katakan buat saudara. Tidak ada ruginya kok kita beribadah sama Tuhan. Benar nggak sih? Tidak ada ruginya kita ini. Makanya banyak orang ada aja alasannya. Tapi kalau ada masalah, ada sesuatu, baru ingat Tuhan. Jangan, saudara. Semakin saudara konsisten, semakin saudara serius, semakin saudara mempercayai, maka saudara akan kenal. Kalau saudara kenal Tuhan, Tuhan kenal saudara. Wow, Yohanes 15 tadi yang saudara beli. Jika firmanku tinggal di dalam kamu, jika aku tinggal di dalam kamu dan firmanku ada di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Clear, saudara. Right? Ya, lagi ya, baik-baik, dengerin baik-baik. Wah, ini exciting banget kalau menurut saya sih ya. Engkau anakku Salomo, kenal ayahmu. Beribadahlah kepadanya dengan apa? Tulus, ikhlas, dan rela hati tanpa komplain. Ya, minggu lagi bosan lah ketemu Pak Rudi. Saya katakan, saudara bukan ketemu saya, saudara ketemu firman Tuhan. Saudara ketemu apa yang mau dikatakan buat kita semua. Saya pun sendiri juga belajar, saudara. Seharusnya setiap minggu exciting, setiap family division exciting. Yes, ajak teman, share. Kenapa? Karena kebahagiaan itu meluap. Bukan untuk sesuatu. Saudara kepingin orang itu kenal Tuhan. Karena kalau kenal Tuhan, orang itu akan dipulihkan. Kalau kenal Tuhan, dia akan disediakan semua kebutuhannya. Jadi apa yang kamu tabur, kamu tuai. Kamu melakukan sesuatu bukan untuk kepentingan family devotion, untuk datang ke family devotion. Tidak. Kamu melakukan hanya untuk dirimu. Saudara masih ingat buka Amsal? Iya. Buka Amsal 11. Jadi bukan, bukan untuk kepentingan kita. That's for you guys. Dia saudara, Amsal 11 ayat 17, saya khotbah di sisi lain, supaya saudara mengerti dan paham. Ayat ini bisa kemana-mana saudara, kalau Tuhan mau bicara buat kita. Ya, satu ayat bisa kemana-mana. Ya, pengertiannya luas sekali. Jadi nggak akan habis-habis ayat ini. Ya, Amsal 11 ayat 17.
Orang yang murah hati berbuat baik pada dirinya sendiri. Orang yang murah hati itu bukan hanya duit, saudara. Murah hati bukan hanya sesuatu hal, benda, tapi murah hati, firman Tuhan, saudara, bagikan kepada orang lain. Itu murah hati. Supaya apa? Supaya dia datang sama-sama untuk bisa ngelihat, bisa mendengar. Kenapa? Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Dan apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depanmu yang akan datang. Jadi waktu keluargamu benar, waktu keluargamu baik, waktu keluargamu sukacita, waktu kamu keluar, nampak terang cahaya Kristus, waktu kamu ketemu dengan orang, orang itu akan betul-betul surprise melihat saudara. Dan arti surprise adalah luar biasa ini keluarga, luar biasa ini, aku kok melihat dia selalu tenang, damai, sejahtera, dan bermacam-macam. Itu namanya kamu membagikan sesuatu, saudara. Makanya kita kalau dilawat Tuhan, dijamah Tuhan tentang firman Tuhan, share kepada orang lain. Jangan untuk diri saudara. Belajar belajar murah hati. Untuk membagikan kepada orang-orang itu mendengar, dilawat, dijamah. Mungkin saat itu dia lagi susah. Dia cari, nggak ada yang menguatkan. Tiba-tiba saudara bagikan sesuatu. Salah satunya misalkan family devotion yang saat ini kita bersama-sama. Oh, dikuatkan. Wah, itu saudara mendapat, bukan kita, saudara. Dan orang itu diberkati karena hidup saudara. Dan saudara murah hati. Waktu saudara murah hati, saudara melakukan yang benar, maka apa yang kamu tabur, kamu tuai. Dan Tuhan akan membahas kebaikan, akan murah hati kamu itu. Make sense gak sih, saudara? Makanya ini ayatnya luar biasa. Orang yang murah hati berbuat baik pada dirinya sendiri, tetapi orang yang jahat menyiksa badannya sendiri. Supaya kita tahu bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu bukan untuk dirimu sendiri. Tuhan memberikan segala sesuatu untuk berbagi kepada orang lain. Termasuk memberitakan kabar kesukaan, menginjil, memberitahu orang siapa itu Yesus. Menyebarkan berita-berita kebenaran. Kita ini seringkali lebih menyebarkan berita-berita yang buruk. Perang sana, perang sini, wah hafal. Tapi firman yang begitu luar biasa, kenapa kita tidak mau bagikan kepada mereka? Padahal firman itu, firman Tuhan, Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan apa yang kusuruhkan pasti akan terjadi. Apa yang kuperintahkan pasti akan berhasil. Tidak ada rencanaku yang gagal, kata firman Tuhan. Benar gak sih? Nah, ini yang harus saudara sama saya sadari. Kenapa? Sekali lagi, saudara, ini kegunaan. Kalau saudara kenal Tuhan, maka saudara akan beribadah kepada Tuhan. Saat saudara beribadah kepada Tuhan, saudara beritakan firman itu kepada yang lain. Mungkin teman saudara, mungkin sahabat saudara. Kan zaman elit tinggal di broadcast, boom, langsung broadcast, boom. Kita alasannya, Pak, nanti storage saya penuh, penuh saudara. Kan bisa di-delete, bisa ditaruh USB. Selama kita ada kemauan, pasti ada jalan. Saudara melakukan bukan untuk orang lain. Saudara melakukan untuk diri saudara. Jika saudara kenal Tuhan, maka saudara akan beribadah kepada Tuhan. Jika saudara beribadah kepada Tuhan, saudara akan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada yang lain. Amin, saudara. Itu namanya bonusnya, keuntungannya, saudara. Makanya kita harus beribadah. Dan ayat berikutnya dikatakan apa nih, saudara? Sedikit lagi ya, tidak selesai. Dikatakan ayat 9, dan engkau anakku Salomo, kenalah ayat Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya. Dengan apa? Tulus, ikhlas, dan rela hati. Belajarlah tulus, ikhlas, rela hati. Bangun pagi nggak apa-apa, saudara. Tuh capek, siang makan. Ayo, alasan apa? Oh, makan harus cepet-cepet, Pak. Oke, malam capek mau tidur. Nah, itu sih memang nggak mau, saudara. Kan tidak ada pagi, siang, sore. Mana yang kamu pilih? Banyak orang pagi juga bla 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 macam-macam. Kalau sore bisa siang, sore bisa sore, tapi harus menciptakan waktu. Sama aja. Mau pagi, mau siang, mau sore, selama saudara bisa maintain dengan hidupmu dengan benar kepada Tuhan, no problem mau pagi, siang, sore. Emangnya Tuhan ada datang pagi doang? Gitu, saudara. Emangnya Tuhan datang siang? Lah kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya siang bagaimana? Enggak, itu hanya doktrin saja, saudara. Memang Tuhan itu berdoa untuk tiap pagi. Lah kalau memang saudara hari ini pagi nggak bisa, oke, siang. No problem juga. Apakah dosa? Enggak juga. Seringkali kita beralasan dan banyak berpikir malah kita tidak melakukan apapun. Nah, kalau kita tidak melakukan apapun, kita tidak menampakkan Tuhan nomor satu, berarti kita tidak kenal Tuhan, makanya kita tidak mau beribadah. Karena kita tidak kenal Tuhan, makanya kita nggak rela waktunya diambil.
Kita tidak ada ketulusan hati kita untuk melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Make sense nggak? Right? Ayat berikutnya. Dan mengerti segala niat dan cita-cita. Tuhan itu ngerti loh, saudara. Niat dengan segala cita-cita saudara. Yang tahu cita-cita saudara kan saudara sendiri. Yang saudara punya dream ya saudara sendiri. Saudara tahu sendiri apa yang bakal saudara lakuin. Apa yang menjadi emasnya saudara, the dream. Atau saudara ingin dapat apa? Oh, penyakitku supaya disembuhkan. Oh, pekerjaanku supaya dapat ini dan lain sebagainya. Saudara yang tahu sih. Percaya saudara. Kalau saudara betul-betul mengerti apa yang saudara dengar hari ini, bahwa keuntungan kita beribadah itu Tuhan, jika saudara kenal Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Jika saudara kenal sama Tuhan, otomatis saudara bakal beribadah dengan kerelaan, dengan ketulusan, dengan api yang berkobar-kobar. Kenapa? Karena sekali lagi, karena saudara tahu Amos 5 ayat 4, Ibrani 1 ayat 3. Bahwa saudara betul-betul akan dibawa Tuhan pada dimensi yang luar biasa. Saudara akan dipulihkan, saudara akan terima kuasa, saudara akan diberikan kehidupan sama Tuhan. Right? Sedangkan Ibrani 1 ayat 3, Dia akan menyediakan dan menopang semua kebutuhanmu. Makanya relalah saudara untuk utama Tuhan. Amin. Saudara harus tulus hati karena dia tahu cita-cita orang di dalam kehidupan manusia. Oke, sebelum kita selesai, jika engkau mencari Dia, segala niatnya dan cita-cita, jika apa? Saudara mencari Tuhan. Kalau saudara nggak mencari Tuhan, ya saudara nggak kenal Tuhan, ya Tuhan tidak akan kenal saudara. Berarti otomatis kalau saudara dia akan beribadah. Kalau tidak beribadah, saudara tidak ada sesuatu yang sudah buat. Benar nggak sih saudara? Kalau beribadah kan sudah berbuat sesuatu. Dan siapa yang berbelas kasihan kepada orang lemah memintangi Tuhan, yang membalas apa? Perbuatannya itu. Berarti membalas perbuatannya, berarti ada yang saudara buat yang menyenangkan Tuhan. Benar nggak sih saudara? That's the point ini saudara. Mencari Dia. Saudara dan saya harus mencari Dia. Maka Ia berkenan ditemui saat saudara berdoa. Saat saudara menyembah, saat saudara membaca firman Tuhan. Tuhan datang, Tuhan bersabda, Tuhan berbicara, Tuhan berfirman. Tuhan menjawab saudara, Tuhan ingatkan saudara, dan lain sebagainya. Dan karena apa? Karena bisa ditemui. Kenapa bisa ditemui? Karena saudara beribadah kepada Tuhan. Karena saudara kenal Tuhan, makanya saudara beribadah sama Tuhan. Karena saudara lakukan dengan kerelaan dan ketulusan hati. Ayat berikutnya dikatakan, tetapi jika engkau meninggalkan Dia, jika saudara mengesampingkan Tuhan, saudara ignore Tuhan, saudara tidak gubris dengan Tuhan, saudara tidak peduli dengan Tuhan, dikatakan, maka Ia akan membuang engkau. Untuk apa? Selamanya. Wow. Selamanya, membuang engkau selamanya. Kenapa? Tidak mau beribadah. Beribadah Senin Kemis. Tuh, diberkati. Blessing gitu ya, saudara. Kalau susah. Saudara, saya yakin dan percaya sih, selama sudah beribadah, tidak ada umpatan dalam mulut kita. Kalau kita rajin beribadah, tidak aja marah saat segala sesuatu belum terjadi. Saat kita siap rela beribadah, kita tidak akan pernah merenungkan nasib, kekhawatiran, kengerian. Kenapa sih saudara lihat Sadrak Meshach Abednego, udah ada takutnya sama sekali loh. Saudara kalau bilang orang masih takut, nggak ada. Itu Sadrak Meshach Abednego contohnya. Jika Tuhanku nggak nolong saya, aku nggak akan sujud nyembah kamu, kata Sadrak Meshach Abednego sama Nebukadnezar. Kamu perlu tahu itu. Tetapi kalau Tuhan mau nolong aku, Dia sanggup melepaskan saya. Right, saudara? Makanya kadang ini kita jangan hanya bumbu-bumbunya yang khotbah, saudara jangan asal terima. Lihat Alkitabmu. Membaca habis selesai di gereja, habis saya menyampaikan firman, atau Troy atau Pak Andreas, saudara jangan just mem aja. Buka, renungkan lagi. That makes sense, saudara? Jadi supaya saudara mengerti, supaya saudara tahu. Kalau enggak ngerti, saudara bisa share sama-sama kita bahas sama-sama. Saudara punya masukan, saya punya masukan, kebenaran selama itu firman Tuhan. Ayo kita jalan sama-sama. Supaya apa? Supaya kita beribadah.
Right, saudara? Kalau itu kenal Tuhan, kenal saudara, saudara kenal Tuhan, aduh luar biasa saudara. Apapun yang menjadi kebutuhanmu, betul. Matius 6 ayat 33, Allah akan mencukupi semua kebutuhanmu, kekayaan, kemuliaan. Filipi 4:19. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan tambahkan padamu. Itu benar banget saudara. Dia bukan pembohong. Dia iya dan amin, Alfa dan Omega. Maka dari itu, saya menghimbau buat saudara, ayo beribadah. Carilah Tuhan. Sebab kamu beribadah, maka kamu akan melihat apa yang dijanjikan Tuhan akan terjadi. Jika kamu beribadah kepada Tuhan, maka kamu akan dipulihkan. Jika kamu beribadah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kamu kuasa. Jika kamu beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kamu sebuah kehidupan. Dan jika kamu beribadah kepada Tuhan, Dia akan menopang. Dia akan menopang. Dan Dia akan menyediakan semua kebutuhanmu secara jasmani maupun rohani. Sebab Allahmu, Allah yang menepati janjinya. Dia tidak pernah berdusta dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat, dan hidup berkelimpahan. Apa yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan sampai 7 kali lipat dan seterusnya. Dan percayalah, that's you. Amin saudara, haleluya. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Dan kita akan melihat siapa yang hadir belakangan ya. Tidak ada Allah seperti Allah kita, saudara. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dan saya berharap hari Minggu bisa hadir sama-sama, sekaligus kita akan ada kom juga buat saudara yang belum kom. Dan saya berharap saudara bisa hadir dan menyaksikan kesaksian demi kesaksian is wonderful hari Minggu, ya. Senang saudara, sama. Waktu itu saya juga pernah bilang buat saudara, saya lebih senang sekali mendengar kesaksian saudara bersaksi. Saya duduk, saya dengar, saya simak. Ya, saya ini lebih senang kesaksian saudara, karena itu real, saudara. Ya, saudara mendapat kesaksian itu dari Tuhan sendiri. Tuhan melawat, menjamah saudara, itu real. Saya senang, berarti Tuhan itu hidup. Jadi saya catat, saya tulis gitu, saya baca-baca, saya videonya saya ulang-ulang terus, saudara. Iya. Kenapa? Karena it's real ya. Itu jadi belajar. Tuhan itu memberkati satu dengan yang lain itu nggak sama. Tuhan menyatakan cinta kasihnya nggak sama. Makanya kalau saudara bisa mengerti arti sebuah kesaksian, saudara akan menjaga hidup kekudusan saudara. Ya. Kalau saudara hidup dalam kekudusan dan kesucian, saudara akan melihat apa yang saudara dengar itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Makanya jangan malas bersaksi, saudara. Ya. Haleluya. Nah, di sini Erdiana Tarika, Tuhan berkati bersama keluarga. Pak Oki, sehat selalu Pak Oki. Tuhan memberkati, sehat, wonderful, luar biasa Pak Oki. Ibu Sandra, juga Pak Sani, juga Pak Iko, bersama seluruh keluarganya, mamanya Sandra, Rotua, Tuhan memberkati juga. Rotua Tambunan, Tuhan memberkati, ya. Yuliana Indah, Tuhan memberkati bersama keluarga. Gunadi, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Isya, Pak Hengki, Petris, Tiara, Sarah, Dania, Tuhan memberkati bersama keluarga. Susan Retno Dewi di Jipuro, Tuhan memberkati bersama keluarga. Mira, Tuhan memberkati bersama keluarga. Agustina Lucy, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren, Desel, Andrew, juga Pak Andre, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Nuka Lucia, apa kabar Ibu? Ini Ibu pendeta kita. Luar biasa, Tuhan memberkati Ibu. Eva, Troy Poluan, Trevon Eden, Tante Anton memberkati bersama keluarga. Susan Yunata, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ida Tilalai, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Lucia Pilih, Tuhan berkati bersama keluarga. Pak Peter Parengkoan, Ibu Fania, Ibu Anike Keteven, Tuhan berkati bersama keluarga. Feby, Melissa, Nelvania, Osilia, Tante Jane, Eko Aldo, dan Melissa, dan mami papinya Feby, Tuhan berkati bersama keluarga. Antia Saparti, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Nona, Tuhan berkati bersama keluarga. Susan RD, Tuhan berkati bersama keluarga. Ivong, sembuh Ivong, percaya tidak ada operasi, jantungmu sehat diberkati, bahkan jantung itu seperti yang 20 tahun lagi. Wow, luar biasa. God is so good. Ivong, Tuhan berkati bersama keluarga. Tina Ang, Tuhan berkati bersama keluarga. Terima kasih Tina Ang untuk portosnya. Thank you so much untuk kuenya. Ya, thank you. Yulianin, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Harmonius Cijanto, Tuhan memberkati. Nelly bersama keluarga. God is so good, God is wonderful. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Mari saudara, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk anugerahmu, terima kasih untuk firmanmu yang telah mengajar kami, mengingatkan kami, memberitahu kami, supaya kami betul-betul mengerti bahwa mencari Tuhan itu major dalam kehidupan kami. Kami harus menaruh Tuhan nomor satu di atas segala-galanya, sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Maka nyatakan kasih-Mu terus dalam kehidupan kami, ingatkan kami, ajar kami, teguh dan didik kami, supaya kami pada your track-nya Tuhan, supaya kami berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan maka dari itu kami menyerahkan seluruh keluarga besar AMCM yang di Jakarta, dan juga yang ada di GKI America Center USA ini, dan juga yang ada di e-church yang ada di YouTube ini, yang baru pertama kali hadir, yang menyaksikan Family Devotion atau yang klik lagi. Sekiranya cinta kasih-Mu boleh turun, melawat kami semakin hari semakin strong dalam mengikut Tuhan. Ada kepenundukan, ada kesetiaan, takut akan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Maka dari itu hamba-Mu menyerahkan seluruh keluarga besar ini ke dalam tangan-Mu, dari Sanfei J bersama seluruh keluarganya, Anti Esapati bersama seluruh keluarganya, Bu Sunar Wija Astuti, Pak Andreas Adi, Bu Lina, Pak Andi bersama seluruh keluarganya, Jani Chandra Wija bersama seluruh keluarganya, Bu Lika, Ibu Neti Alke bersama seluruh keluarganya, Sri Gawati bersama seluruh keluarganya, Lili, Herho, Naomi, Emma, maminya, kakaknya bersama seluruh keluarganya, Yayan, Hasan bersama seluruh keluarganya, Ibu Lika, Ibu Neti Alke bersama seluruh keluarganya, Pak William, Ibu Novi, Ibu Linda, Karuna, Christopher bersama seluruh keluarganya, Arjana Tarika bersama seluruh keluarganya, Pak Oki, Ibu Sandra, juga Pak Sani, juga Pak Iko, dan juga untuk Rotua Tambunan bersama seluruh keluarganya, dan Juliana Indah bersama seluruh keluarganya, dan Yayan Pak Hasan bersama seluruh keluarganya, Gunadi bersama seluruh keluarganya, Ibu Isil, Pak Hengki, Tiara, Betty, Sarah, Dana bersama seluruh keluarganya. Kiranya kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka. Tolong kami Tuhan, supaya kami betul-betul menaruh Tuhan nomor satu dan beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan rela sukacita, karena kami percaya Engkau akan memulihkan kami, Engkau akan menopang kami, Engkau akan memberikan kuasa, dan Engkau akan memberikan sebuah kehidupan buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau segalanya buat hidup kami, karena firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Dalam nama Yesus, supaya terus antusias mempunyai hubungan pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan Mira bersama seluruh keluarganya, Agustina Usi bersama seluruh keluarganya, Ibu Elizabeth Panambar, Warren Desel, Andrew Veronica, Pak Andre bersama seluruh keluarganya, Ibu Nuko Lucia bersama seluruh keluarganya, Ibu Eva, Troy Poluan, Trevor Eden, Tante Am bersama seluruh keluarganya, Susan Yunata bersama seluruh keluarganya, Ida Selada bersama seluruh keluarganya, Ibu Luza bersama seluruh keluarganya, Pak Peter Parengkuan, Ibu Fania, Ibu Ani Keke, dan Devon bersama seluruh keluarganya, Feby, Malisa, Neil, Auxilia, Fania, Tante Jane, Aldo, Eko, dan Mami Papinya Feby bersama seluruh keluarganya, Ibu Nona bersama seluruh keluarganya, dan kami juga Ivon bersama seluruh keluarganya, Tina Eng bersama seluruh keluarganya, Julian Lim bersama seluruh keluarganya, Pak Harmonia Cijanton bersama seluruh keluarganya, Nelly bersama seluruh keluarganya. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka. Tolong bawa kami terbang tinggi, bawa kami mengerti bahwa ibadah itu sangat major, bahwa itu sangat utama dalam kehidupan kami, karena Engkaulah yang akan membuka jalan hidup kami. Manusia terbatas, tetapi Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan kasihnya, Tuhan menyatakan anugerahnya. Tolong ya Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan, kalau kami mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan mengutamakan kami. Dan kami serahkan seluruh keluarga besar jika mereka sadar ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, baik yang ada di Amerika ini, baik yang ada di Rancho, baik yang ada di Lake Forest, baik yang ada di Linggen, di Sacramento, maupun yang ada di Hayward. Kita kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka satu demi satu ya Tuhan Yesus. Bawa mereka terbang tinggi, bawa mereka kebutuhan yang utama adalah mencari Tuhan di dalam hidupnya, merebut hatinya Tuhan, dan menaruh hati Tuhan dalam kehidupan hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan kami terus berdoa untuk yang sakit, kualawat Tuhan jamah. Kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan Ivong, dan saat nanti dicek sudah tidak ada flagnya atau tidak ada tanda-tanda ada sakit penyakit jantung, dan bersih jantungnya, bahkan seperti umur 20 tahun. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terus terjadi sampai detik hari ini. Kami juga berdoa untuk Ibu Heni. Kami percaya kaki kiri dan kirinya sudah kuat dan tidak gemetaran, dan bangkit dari kursi Ibu Heni, berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Mata kiri dan sudah melihat, telinga kirinya sudah dengar. Dalam nama Yesus berdoa untuk Pak Joni. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu ada sampai detik hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Pak Joni diberikan ginjal yang baru. Dalam nama Yesus, waktu dicek sudah normal kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Swanli, penjualannya sudah hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Andi dan Ibu Desi. Kasih anugerah-Mu boleh turun, kemurahan-Mu boleh terjadi Tuhan. Berkati buah tangannya dari hari ke hari terus Tuhan urapi tangannya, apa yang dilakukannya selalu berhasil, dan Kau datangkan semua customer-customer-Nya sampai penuh sesak, dan setiap harinya
penghasilannya terus naik setiap bulannya sampai berkelimpahan dalam nama Yesus, dan keberhasilan selalu menyertai dalam hidupnya. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Ibu Ros dan Pak Paul, Tuhan, kiranya kasih anugerah-Mu juga turun atasnya Tuhan, berkati semua usahanya supaya setiap harinya terus income-nya terus naik, setiap bulannya mencukupi semua kebutuhannya, dan terlebih lagi Tuhan jamah hatinya supaya membuka hati terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi dan dibaptis. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Kami terus berdoa ya Tuhan Yesus untuk keadaan di Timur Tengah ini, kiranya kasih anugerah-Mu turun, ada kedamaian, ada sukacita, pulihkan supaya negara-negara yang bertikai ini menjadi damai. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan dunia ini ya Tuhan Yesus, supaya mempercepat kedatangan-Mu kedua kalinya. Dan banyak orang bertobat terima Tuhan sebagai Juru Selamat pribadi, baik itu Amerika, Indonesia, Cina, India, Rusia, negara-negara seluruh dunia. Tuhan bawa mereka datang kepada Tuhan. Banyak mereka bertobat terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi dalam bangsa Israel. Tuhan lawat, Tuhan jamah bangsa Israel ini ada roh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, tunduk taat setia akan Tuhan. Oh, kami berdoa Tuhan, berkat-Mu tercurah pada bangsa Israel sebagaimana Kau sudah pilih bangsa ini merupakan biji mata-Mu sendiri. Maka dari itu berkat Abraham, Ishak dan Yakub boleh Kau taruh dalam kehidupan mereka, dan jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari musuh-musuh mereka. Tuhan berkati hidupnya ya Tuhan Yesus, supaya banyak orang bertobat terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi khususnya untuk bangsa Israel ini. Terima kasih, dan kami terus berdoa Tuhan Yesus, tak putus-putusnya kami terus berdoa untuk mereka yang berdoa syafaat sampai detik hari ini. Tuhan, cinta kasih-Mu boleh turun, lawatan-Mu boleh terjadi atas kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Ediana Tarigan, kami percaya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, Kau lawat kedua orang tuanya, Kau pulihkan yang stroke sembuh demi nama Tuhan Yesus, dan anaknya diberikan kasih anugerah Tuhan boleh turun pada adiknya ya Tuhan Yesus, dan penghiburan dalam nama Tuhan Yesus terjadi, akan dipulihkan untuk Christian W. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau lawat, Kau jamah dengan kasih anugerah-Mu boleh turun, anugerah kemurahan-Mu boleh juga terjadi untuk Bapak Sugoto ya Tuhan Yesus. Kau pulihkan, bisa makan nasi 100%, stroke-nya sembuh 100%, daya pikirnya normal 100%, dan untuk Christian W mencari tempat kos diberkati Tuhan Yesus, dan kuliah semuanya dipermudah dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Jenny Candawijaya Tuhan, dia punya bisnis, buka usaha, tempat strategis suku yang bagus, biar kasih karunia-Mu boleh turun atasnya, kemurahan-Mu boleh terjadi atasnya, dan tak henti-hentinya ya Tuhan. Terus kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk Ibu Tinaang, Tuhan lawat, Tuhan jamah supaya dapat pekerjaan dalam nama Yesus. Kami percaya sudah dapat pekerjaan sebelum akhir bulan ini dalam nama Yesus. Anaknya alergi SMA sembuh demi nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Gunadi Condropunomo, kami percaya Tuhan Kau menjadi buah hidup anak-Mu ini menjadi berkat di mana dia ada dan berada, sehat jasmani rohani, rohnya terus menyala-nyala. Kami juga berdoa untuk Sean yang breast cancer sembuh demi nama Yesus. Kami terus berdoa untuk Monik, temannya Bu Fania, Tuhan lawat, Tuhan jamah dengan otaknya, pulihkan, buat mereka sadar kembali, buat bisa bergerak, bisa berjalan normal, dan bekerja sebagaimana mestinya. Demi nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Agustina Lucy. Tuhan, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun untuk Agustina Lucy. Tuhan lawat, Tuhan jamah Tuhan Yesus, supaya hubungannya hidup dengan tunangannya hidup kudus, takut akan Tuhan, hidup suci akan Tuhan, supaya dalam perkawinan hidup kudus dan suci, supaya seluruh keluarganya diberkati dengan takut akan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami serahkan seluruh keluarga besar Miracle Center IMCB Indonesia, untuk Miracle Center, jika Miracle Center yang ada di LA, dan juga yang ada di e-church saudara, yang ada di YouTube ini, yang baru pertama kali yang menyaksikan Family Devotion, atau yang klik lagi iklannya, kasih anugerah-Mu memberkati buah tangan mereka, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari sakit penyakit, jauh pergaulan yang salah, takut akan Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka. Yang pagi hari bekerja, buah tangannya diberkati, apa yang dilakukan selalu berhasil. Dan buat malam hari kami berdoa ya Tuhan Yesus, kami serahkan roh kami minta supaya roh kami itu roh takut akan Tuhan. Kau kuasai roh tubuh, jiwa, hati, pikiran kami, matikan daging dan hawa nafsu ini Tuhan Yesus, supaya kami bisa mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi, supaya kami bisa menjadi pelaku firman, takut akan firman, mengasihi firman, tunduk akan firman. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kami semua, dan kami tetap percaya mujizat tetap ada sampai detik hari ini. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang beban berberikan jalan keluar, dan yang kekurangan finansial diberkati dengan berkelimpahan. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan amin. Dan jangan lupa di hari waktu yang sama kita akan bertemu kembali besok saudara, di waktu yang sama. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Jemaat Perkemenangan percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang ada di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2024, bahkan sampai 7 kali lipat, bahkan lebih, dan sampai seterusnya. Kasih anugerah Tuhan tidak akan pernah menghindar selama saudara mencari Tuhan dan takut akan Tuhan. Bless family, blessing, blessing, blessing. Bye-bye.